Assalamualaikum adik-adik. Kita kembali ke masa lalu yang jauh. Di sebuah negeri, hiduplah kaum yang lupa kepada Allah. Mereka menyembah patung batu, padahal patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong mereka. Melihat ini, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah orang yang sangat sabar dan lembut hatinya. Subhanallah. Nabi Nuh mulai mengajak mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan selain Dia. Itulah." Tapi orang-orang kaya dan sombong malah mengejaknya. Hahaha, kamu kan cuma manusia biasa seperti kami. Mereka tidak mau mendengar. Mereka mengira Nabi Nuh pembohong. Padahal Nabi Nuh sangat sayang pada mereka. Nabi Nuh tidak mengira, tapi setiap beliau bicara, mereka menutup telinga dengan jari dan menutup wajah dengan baju. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Bayangkan, lama sekali ya. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam, tapi mereka malah lari menjauh. Hanya sedikit orang yang mau percaya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang hatinya lembut." Pemimpin kaum itu marah. Mereka berkata, "Usir orang-orang miskin itu, kalau kamu mau kami mendengarkanmu." Tapi Nabi Nuh menolak. "Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Mereka adalah kekasih Allah." Karena mereka terus membangkang, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal raksasa. Kapal di tengah gurun pasir yang panas. Tidak ada air laut di sini. Aneh kan? Tapi Nabi Nuh taat. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai menanam pohon, memotong kayu, dan menyusun papan. Tok, tok, tok. Suara palu terdengar setiap hari. Mereka bekerja keras di bawah matahari yang terik. Orang-orang kafir lewat dan tertawa berhahak-bahak. "Wahai Nuh, kamu sudah gila ya, mau berlayar di atas pasir?" ejek mereka. Nabi Nuh menjawab tenang, "Jika sekarang kalian mengejek kami, nanti kamilah yang akan melihat akibat perbuatan kalian." Akhirnya, kapal raksasa itu selesai. Bentuknya besar dan kokoh, siap menghadapi ombak. Tiba-tiba, tanda yang dijanjikan Allah datang. Dari dapur rumah Nabi Nuh, air menyembur keluar dengan deras. Itu tandanya, banjir akan datang. Nabi Nuh segera memanggil semua orang beriman masuk ke kapal. Dan lihatlah keajaiban ini. Allah memerintahkan hewan-hewan untuk datang. Ada singa, jantan dan betina. Ada gajah, jerapah, burung-burung, semuanya berbaris rapi. Mereka tidak bertengkar, mereka patuh pada Allah. Semua masuk berpasang-pasangan agar kehidupan terus berlanjut. Pintu kapal pun mulai ditutup. Langit menjadi gelap gulita. Tetesan hujan mulai turun. Tik, tik, yur. Hujan turun sangat lebat. Bukan cuma dari langit, air juga memancar dari dalam tanah. Bumi seperti pancuran raksasa. Air bertemu air, banjir besar pun terjadi. Kapal Nabi Nuh mulai terangkat dan mengapung. Orang-orang kafir yang tadi mengejek sekarang panik. Mereka berlarian mencari tempat tinggi, tapi air terus mengejar. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan orang beriman merasa aman. Mereka terus berzikir memuji Allah. Di luar badai semakin dahsyat. Rumah-rumah mereka tenggelam. Patung-patung berhala mereka hancur terbawa arus. Di kejauhan, Nabi Nuh melihat anaknya, Kan'an, sedang memanjat bukit. Hati Nabi Nuh sedih sekali. Nabi Nuh berteriak,
"Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kau bersama orang kafir." Tapi Kan'an menjawab sombong, "Tidak, aku akan mendaki gunung yang tinggi. Air tidak akan bisa menyentuhku." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang disayang Allah." Dan tiba-tiba, biur, ombak raksasa datang memisahkan mereka. Kan'an pun tenggelam dengan kesombongannya. Nabi Nuh menangis. Ternyata menjadi anak Nabi pun tidak menjamin masuk surga jika tidak taat kepada Allah. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menangis. "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah hujan." Maka air pun mulai surut perlahan-lahan. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh di atas bukit Judi. Semuanya selamat. Alhamdulillah. Nabi Nuh melepas seekor burung merpati. Burung itu kembali membawa daun hijau, tandanya pohon sudah mulai tumbuh lagi. Pintu kapal dibuka. Hewan-hewan keluar dengan gembira, mereka berlarian di rumput yang hijau dan segar. Nabi Nuh dan orang-orang beriman pun turun. Hal pertama yang mereka lakukan adalah bersujud syukur kepada Allah. Everywhere. Bumi kembali indah. Pelangi muncul di langit sebagai tanda rahmat Allah bagi mereka yang beriman. Dari keturunan Nabi Nuh dan pengikutnya inilah manusia kembali berkembang biak memenuhi bumi. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa kita harus selalu sabar dalam mengajak kebaikan dan selalu taat pada perintah Allah apapun kondisinya. Jangan seperti anak Nabi Nuh yang durhaka ya. Jadilah anak yang soleh agar disayang Allah dan ayah bunda. Pure and true. Sekian kisah Nabi Nuh AS. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya ya. Assalamualaikum.